Saudara, saya mau berbicara tentang 5 bahasa cinta, 5 bahasa kasih. Kalau saudara lahir di tahun 70-an, saudara akan tahu ada 4 bahasa cinta. Philia, agape, eros, satu lagi storge, saudara, ya. Jadi kasih yang paling tertinggi adalah agape yang hanya dimiliki Yesus Kristus. Dia memberikan kasihnya tanpa syarat. Saudara mesti baik dulu, saudara mesti begini dulu, enggak. Dia terima kita dalam keadaan berdosa. Lalu kasih eros, saudara. Nah, kasih eros itu orang yang lagi berpacaran. Ada yang berpacaran di sini? Gak mau ngaku ya, takut ada selingkuhannya juga datang ya. Enggak berani gitu ya. Nah, yang pacaran itu kasihnya namanya eros, saudara. Apa? Nafsu aja. Yang penting buat saya puas, saya senang, saya puas, saya senang. Dia lakukan dengan gila-gilaan, enggak mikirin pasangannya. Ada lagi kasih filia ya, persaudaraan. Kasih storge, kasih orang tua. Mau sebandel-bandelnya saudara, dia tetap orang tua kita. Orang tua tetap menangis dan mendoakan kita. Itulah 4 kasih cinta ya. Nah, saudara, menurut Dr. Gary Chapman, saudara, penulis sebuah 5 bahasa kasih, 5 bahasa cinta, itu ada 5 saudara. Dan hari ini kita mau belajar saudara. Tapi saudara, sebelum kita memiliki pengetahuan tentang 5 bahasa cinta, bahasa kasih, semua kita, saudara dan saya, ada hari ini termasuk saya karena masa lalu kita, saudara. Orang tua yang terlalu overprotect gitu ya. Apa-apa dijaga, apa-apa khawatir. Lalu ditanya sama pendetanya, memang anak ibu umur berapa? Aduh, anak saya mah udah 16 tahun, saya takut dia jatuh. 16 tahun takut dia jatuh. Nah, orang tua yang overprotect membuat anaknya nanti dewasa sulit mengambil sebuah keputusan. Karena apa? Selalu dijaga, apa-apa mama, apa-apa disetirin mama, dikasih makan mama, dijemput mama, pulang sama mama, lapor sama mama, udah kayak satpam tuh mama. Sehingga waktu dewasa sulit mengambil keputusan. Yang kedua, orang tua yang selalu motong pembicaraan anaknya. Anaknya mau cerita nih, baru cerita 3 kalimat dipotong. Gak bisa, gak begini. Tiap kali ngomong dipotong. Begitu anaknya udah dewasa, SMA, SMP, ngomong dong dari tadi gak ngomong aja. Nah, lu dulu waktu gue ngomong lu potong, membuat anak itu menjadi seorang yang pendiam, introvert, dan gak tahu, gak punya ide, gak punya kreativitas, gak punya inovasi dalam bekerja. Sehingga dia menjadi orang yang paling mundur, bukan menjadi nomor 1, saudara. Orang tua yang selalu menghukum, membuat anak jadi pemberontak. Cuci piring disuruh mama kan, ayo belajar cuci piring. Pegang piring pertama kali jatuh, pecah, dimaki-maki udah kayak maling. Keluar bahasa-bahasa binatang. Anak itu gak percaya diri, saudara. Sehingga saudara, mama yang selalu dominan terhadap anak pria dan wanitanya, membuat anak ini saudara gak percaya sama siapapun. Karena waktu dia akan lakukan ini, pasti nanti dimarahin seperti mama saya. Melakukan kesalahan sedikit, dia takut, khawatir. Sehingga tuh saudara, anak-anak model seperti ini sebenarnya maaf kata tidak memiliki masa depan. Kalau Tuhan sendiri tidak menjamah dalam hidupnya. Saudara, sehingga banyak pasangan nikah udah 5 tahun tapi gak ngerti bagaimana ngurus anak. Yang dia tahu marah, hukuman. Karena di masa lalunya, di remajanya, dia menerima hal itu. Sehingga saudara, waktu kita mulai menikah, kita berharap yang mau nikah nih. Kita berharap pasangan kita akan jauh lebih sempurna. Keributan orang tua di zaman waktu saya muda tidak akan pernah terjadi lagi. Tetapi survei membuktikan saudara, kejelekan orang tua kita, khususnya papa kita, yang kita benci saat sekarang saudara, 55% survei membuktikan 55% kejelekan, keburukan, kebaikan orang tua yang kita benci sudah menempel dalam diri kita sendiri. Jadi apa yang saudara benci, dia sudah menempel. Dan waktu saudara berjalan, karakter saudara persis dengan orang yang saudara sedang benci. Ngeri ya? Saya dulu gak suka sama mama dan papa saya. Ternyata gayanya, karakternya 55% sudah nempel di dalam diri saya. Nah, saudara, beli 5 bahasa kasih dalam penulis Dr. Gary Chapman, saudara. Yang pertama, saudara, mengapa kita bicara tentang kasih? Mengapa kita bicara bahasa cinta? Karena bahasa cinta, bahasa kasih, inti panggilan kita
adalah mengasihi Allah dan sesama. Seperti kita mencintai Tuhan dan sesama, bahkan musuh kita, kita harus cintai. Namun kita merasa sering usaha kita sia-sia karena kita berbicara dalam bahasa yang berbeda, saudara. Saudara, masalah utamanya the love tank, saudara. Kasih tank. Kita masing-masing punya tank yang untuk dicintai, dikasihi, saudara. Nah, pasangan kita memiliki bahasa yang berbeda. Suami berpikir kalau saya kasih Y, istri saya kasih Y nih, dia akan senang. Ternyata sang istri maunya X, saudara. Sehingga saudara kita berkeluarga bertahun-tahun, belasan tahun, kita tetap ribut, saudara. Yang biasa ribut pulang gereja. Pulang gereja istrinya tanya gini, kita mau makan apa, Pak? Terserah mama, papa ikut aja. Lalu mamanya ngomong gini, kita makan pecel lele ya, jangan dong gorengan. Nanti batuk-batuk, tenggorokan gak enak. Oke, kita makan gado-gado, jangan dong gado-gado vegetarian, saya butuh daging. Akhirnya kita ngomong, ditanya, dijawab, semuanya jawabannya salah. Ujungnya di tengah-tengah perjalanan ribut besar gara-gara mau makan apa. Ujungnya udah keki, udah marah, pulang ke rumah gak makan, yang sang suami makan Indomie, yang sang istri makan telur ceplok. Dan itu berlaku setiap minggu terjadi. Seolah-olah ribut akan masalah makanan adalah sebuah habit yang harus dilestarikan dalam hidup kita. Betul gak, saudara? Masalah makanan kita gak ngerti bahasanya harus bagaimana. Masalah capcay, masalah puyonghai, masalah restoran. Belum lagi masalah mertua, mantu, pekerjaan, urus anak. Wah, saudara, kalau saudara tidak mengerti bahasa cinta, atau saudara tidak mau belajar tentang parenting, hanya percaya Yesus. Saya yakin percaya Yesus itu luar biasa pentingnya. Tetapi pengetahuan tentang segala sesuatu jauh lebih penting untuk saudara rekonsiliasi terjadi dalam hidup saudara. Yang pertama, saudara, 5 bahasa cinta yang pertama. Nomor 1, boleh lompat? Oke. Nomor 1, the word of affirmation, saudara. Afirmasi ya. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bahasa kasih yang pertama adalah kata-kata pujian, penghargaan. Ini adalah tentang pujian yang benar-benar tulus, bukan rutinitas tanpa kehampaan. Bukan rutinitas kehampaan. Saya suka memuji istri saya kalau dia pulang dari salon kayak kemarin. Saya bilang, cantik banget. Mau kemana gitu ya, mau ketemu pacar ya gitu ya. Lalu dia kadang suka bercanda, saya habis potong rambut, wih keren banget, makin rontok tuh kepala. Iya. Tapi saya gak tersinggung, karena apa? Karena bahasa cinta kita sedang disinkronisasi pelan-pelan. Bercanda itu adalah sebuah kata-kata yang tidak semua bisa dimiliki. Ada orang yang suka dipuji, ada orang yang gak suka dipuji. Saya salah satu orang yang tidak suka dipuji saya. Karena masa lalu, sampai hari ini. Saya gak senang orang memuji saya, pastor khotbahnya bagus. Buat saya, maaf ya. Ya, cuman sebuah menyenangkan diri saya. Sebenarnya gak tulus-tulus juga. Pastor hari ini keren, kurusan. Ya, itu kayaknya fitnah buat saya. Orang lingkar pinggang saya makin nambah kok dibilang kurus. Jadi pujian itu ada orang yang senang sekali dipuji karena bahasa cintanya waktu mudanya tidak pernah dipuji oleh papa mamanya. Saya gak senang, saudara. Kenapa? Orang yang memuji saya, orang yang mengkhianati saya juga. Orang yang memuji saya, orang yang bikin masalah juga. Jadi buat saya pujian bukan, tapi seseorang mungkin istri saudara senang sekali dipuji. Nah, Kolose 4 ayat ke-6 berkata, yuk kita baca bersama-sama. Kolose 4 ayat 6, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Paulus mengingatkan kepada kita, khususnya di Kolose, kata-kata senantiasa harus dipenuhi dengan kasih. Jangan hambar, penuh kebijaksanaan, penuh kasih karunia, dan menyenangkan, bukan kata-kata yang keras memaksa. Pemaksaan menghasilkan pemberontakan. 1, 2, 3. Pemaksaan menghasilkan pemberontakan. Lemah lembut, pengertian
mengalami orang berubah dalam hidupnya. Jadi kalau saudara mau tertipin anakmu, pasanganmu, keluargamu, jangan paksa saudara. Karena bahasa cintanya mereka nggak mau dipaksa. Mereka cuma dikatakan boleh gak taruh sepatu yang benar. Boleh gak taruh sendal di luar. Boleh gak, boleh minta tolong gak Pak. Boleh minta tolong gak Koko. Terima kasih ya. Jadi saudara Kolose, Paulus itu mengingatkan jemaat di Kolose. Kata-kata kamu harus senantiasa penuh dengan kebijakan, penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan kasih. Karena orang akan berubah ketika perkataan kita lembut. Dari awal saya menikah saudara, saya sudah biasakan ngomong sama istri begini dan anak-anak. Tolong, papi minta tolong, oh enggak, Dedi minta tolong. Terima kasih ya. Saya panggil istri saya kan saya, aku minta tolong. Ada yang ngiri ya saya ngomong saya. Enggak boleh, itu istri saya. Saya bilang, saya boleh gak minta tolong? Udah, terima kasih. Berubah saudara. Jadi sesuatu yang lembut, sesuatu yang fleksibel, sesuatu yang menghargai itu terjadi saudara. Termasuk sama anak saudara. Saudara, perkataan kelembutan harus terjadi. Kita memuji istri kita, bukan sebuah romantis banget, enggak. Memang begitu, orang suka dipuji. Orang suka dihargai, orang suka disanjung. Kalau saudara tidak pernah memuji keluargamu, anakmu, mertuamu, mantumu, saudara dengar baik-baik, dia akan cari orang yang bisa memuji dia. Karena di rumah tidak ada yang memuji. Makanya gak heran perselingkuhan terjadi bukan karena satu orang. Perselingkuhan terjadi karena dua sebab dan akibat. Yang pertama dari suaminya, akibatnya istrinya menyeleweng. Sebabnya dari istrinya, akibatnya suami hobi gila-gilaan. Maksa diri kerja sampai pulang malam. Karena dia gak mau pulang ketemu istrinya. Dia pengen pulang, istrinya udah ngorok, baru dia bisa tidur. Jadi saudara, perselingkuhan, kalau di konseling kita saudara, kita tidak menyalahkan satu orang. Kita menyalahkan suami istri, bahkan peran ketiga, keluarga, mertua, mantu yang selalu ikut campur. Saudara, anak-anak sebelum remaja, jadi anak saudara baru lahir ya nih, yang kayak di depan nih, umur 5, 6, 7, sebelum usia puberitas remaja dia. Anak itu akan selalu mengingat pujian, penghargaan dari papa mamanya. Junior Farrell, saya selalu ingat gini, Dede, Koko masih ingat gak? Waktu kita ke tempat ikan, waktu kita beli ikan, kamu ingat gak masa-masa indah? Dia bisa cerita sepanjang jalan. Koko ngerti gak waktu kita ke sini, Koko lagi ngapain? Dia bisa cerita sambil ketawa-ketawa. Jadi lebih banyak Koko menikmati kenikmatan, Dede menikmati kenikmatan dari papa, Dedi Mami, atau air mata. Mereka menjawab lebih menikmati keindahan, pujian, penghargaan waktu kami kecil. Saudara, Injil berkata, Injil adalah kabar Kristus yang sempurna. Berkata, Paulus mengingatkan perkataan yang lemah lembut, bijaksana akan mengubah hati yang sangat keras. Sedangkan pemaksaan, kewajiban akan membuat setiap keluarga memberontak dan marah walau ditunjukkan dengan cara yang baik. Jadi yuk perhatikan baik-baik. Kita berpikir suami kita senang dipuji. Jangan-jangan suamimu gak suka dipuji. Karena terlalu banyak kepahitan, pengkhianatan di masa lalunya. Sehingga dia berkata, saya tidak pengen dipuji lagi. Papa hebat, mungkin kalau keluarga inti, anak-anak mereka nikmati. Tapi di luar sana dia tidak nikmati. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, boleh tampilkan act of service. Bahasa kedua adalah yuk 1, 2, 3, tindakan nyata. Ini adalah tentang melayani dengan hati sebagai hamba, bukan melakukannya karena terpaksa. Saudara, Markus 10 ayat 45 berkata, model pelayanan sejati kita adalah Yesus sendiri, sang pemberi kasih dan sang pencipta kasih, datang untuk melayani sampai mati saudara. Dia melayani sampai mati, kebesaran sejati ada dalam kerendahan hati untuk melayani saudara. Nah, dalam konseling saudara, monitor saya boleh diperbesar lagi. Dalam konseling pernikahan, setiap calon pengantin selalu kami tanya. Saya, istri, dan salah satu kepala departemen konseling center, Pastor Pohan, selalu kita tanya gini, kenapa
Kamu bisa suka sama cowok yang, aduh sebenarnya buat saya ya, ampun jelek. Ya kita kan mau mancing kan, bahasa konseling kan. Kenapa kamu nih cowok yang ganteng gini, terima cewek, ya maaf ya, aduh gak masuk standar pastor loh. Lalu mereka rata-rata dia jawab begini saudara, mungkin saudara juga. Jangan-jangan saudara pernah disantet pasanganmu dan sekarang nyesel waktu terima Yesus kebuka semua. Dia bilang gini, habis lucu sih pastor pasangan saya. Aduh kalau kemana-mana saya pasti ketawa terbahak-bahak. Dia humoris banget. Nggak kayak pacar saya sebelumnya, galak, tegas, cerewet, perfeksionis, posesif. Kalau ini mah aduh lucu banget, Mr. Bean aja kalah lucu. Oh gitu ya, dia pengertian lu pastor. Mobil ditabrak, dia senyum, dia ramah. Saya yang marah-marah sebagai pasangan. Oh gitu. Tidak marah, nggak emosional, bijaksana, lembut ngomongnya. Papa mama saya aja suka. Enggak pelit. Mengerti loh kebutuhan saya, tas saya udah mulai jebol. Saya nggak minta, tiba-tiba besok udah ada. Oh saya bilang kayak malaikat ya. Malaikat aja nggak pernah beliin saya tas kok. Oh gitu. Lalu saya kasih note sama dia. Begitu ya, lucu, pengertian, baik, bijaksana, tidak marah, tidak pelit. Oh gitu ya, itu pasangan yang ideal. Sangat, apalagi dia cinta Tuhan tuh ke gereja tiap hari. Dalam hati saya, oh kuota advertising lu sebentar lagi habis. Lu nikmatin aja. Ya, begitu menikah, lu akan nangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena wanita waktu mau menikah mainnya perasaan, nggak pakai ini. Jadi tabrak mobil, dia pakai perasaan, dia baik loh. Dia nggak pelit pakai perasaan, bukan pakai logik. Padahal sebenarnya sifat dasar pria tidak pengen melayani pasangannya. Sifat dasar pria, nggak kepengen. Ada uang pasti menyeleweng, itu sifat pria. Poligamus. Kalau bisa istri 2, 3, pria akan melakukan istri 2 dan 3. Kalau saya belajar pintar, semakin punya jabatan, semakin punya diakui, semakin arogan, semakin orang melihat, itu sifat pria. Sifat wanita terbalik. Semakin pintar, semakin bekerja, tujuannya untuk membuli pasangannya, suruh belajar. Tuh, gua tadi abis kuliah, lu mesti belajar, jadi suami, jadi nyerang. Wanita pintar menyerang keluarganya. Pria pintar membanggakan ambisinya. Wanita akan setia. Prianya mau jatuh bangun dalam wanita penyelewengan, tetap bisa ngampunin. Dalam konseling saya, saudara, kadang saya berpikir, kok bisa ya wanita ya? Bisa ya. Contohnya saudara, salah satu pembicara kita, Ci Eli Kurniawati, dia pemimpin PD Victory. Untuk wanita-wanita yang diselingkuhin, digeplokin, digamparin, dilecehkan, ngumpul tuh. Jemaatnya ribuan dengan wanita-wanita seperti itu. Nah, Ci Eli-nya juga diselingkuhin sama suaminya sampai hari ini. Saya sampai bilang, Ci Eli, saya sampai mau nanya gini, mendingan lu cerahin deh Ci. Cuma kan gak boleh kan, saya pendeta, dia juga pendeta. Cuma maksudnya, aduh nih suaminya nih aduh kelewat batas banget ya. Jadi kalau Ci Eli punya mobil Porsche, istrinya di seberangnya rumahnya dibangun sama suaminya, juga mobilnya Porsche. Porsche saudara. Kalau dia punya tas Hermes yang harganya 1,5 M, di depan sana dia punya tas yang lebih mahal daripada istri pertama. Saya sampai, aduh kok bisa ya? Ya itu istri, natur sifat istrinya begitu. Mau dihancurkan berkali-kali, dia tetap kuat. Mau dia suaminya duitnya udah habis karena cinta, dia bisa mati-matian buat sang suami. Yang gak bener aja dia akan berjuang, apalagi suaminya bener akan diperjuangkan. Itulah sifat wanita. Jadi memang saudara, maaf termasuk saya, pria tidak kepengen melayani istrinya. Termasuk bapak rohani saya, Pak Yakub Estra. Lus, kita ini orang sombong pria. Kita gak bener-bener cinta sama wanita kita, sama istri kita. Ini biar jadi perenungan ya. Dengar baik-baik, pria tidak bener-bener cinta dengan pasangan istrinya. Akan teruji setelah menikah 10 tahun, saudara akan melihat wanita. Suami saya bener jatuh cinta sama saya gak? Saya belajar untuk sabar karena saya punya bapak rohani Pak Yakub Estra. Saya belajar membukakan pintu
Setiap ada pintu apapun, saya akan bukakan buat sang istri saya maju dulu, baru saya yang ke belakang. Saya belajar membuka pintu mobil, belajar dari Pak Yakub Estra. Pak Yakub Estra itu, saudara, akan selalu cium kening mamanya, istrinya, saudara. Padahal ya papanya itu, suaminya pergi ke kantor cuma 5 jam. Nanti kalau kumpul di depan saya, dia cium kening Ibu Yayu. Di situ saya belajar, kenapa Pak Yakub lakukan itu. Karena wanita senang dilakukan itu. Wanita itu sebenarnya gak senang dengan barang berharga Hermes, Louis Vuitton, LV, Prada, Chanel. Kenapa saya tahu semua? Karena saya mau beli gak ada duitnya, jadi saya ingetin brandnya doang. Wanita itu gak suka barang yang mahal, dia suka cuma dicintai. Sesederhana itu dilayani dengan tulus, wanita itu akan jatuh cinta dan kasih jiwanya buat sang suami. Cuman maaf ya, sang suami kadang kurang ajar juga sih, belagu. Termasuk yang ngomong. Iya, benar sekali. Kadang istri udah layanin kita dari pagi, kasih makanan, sarapan, jus ini bla bla bla. Siapin kopi, bawain makanan, bawain tas. Kadang dia mau apa kita gak peduli. Gak ngerti, istri kita mau apa gak ngerti. Padahal nikah udah 15 tahun, gak ngerti sedikit pun termasuk saya. Saudara tahu gak saudara, melayani adalah sebuah kata. Saya mengambil tugas berkomitmen untuk menderita waktu menikah, komitmen. Makanya ada janji nikah, saya mencintai kamu, turut berduka, keadaan senang, kecewa, air mata, sedih, ada uang gak ada uang. Itu teori ternyata. Begitu suaminya kere, istri juga minggat juga, cari yang lebih kaya. Tapi wanita itu gak pengen saudara dikasih barang berlian. Dia suka, tapi paling suka dilayani dengan sangat tulus. Waktu kita komitmen artinya kita bersama-sama menderita sama pasangan kita, keluarga kita. Dalam senang atau duka, tertawa atau air mata, kita tetap berjuang sama pasangan kita. Seperti Kristus sudah mati berjuang buat kita diselamatkan tanpa inisiatif syarat apapun. Yang setuju katakan amin. Saudara, itulah banyak orang berkata, dulu waktu saya sendirian hidup saya happy loh dibanding saya menikah. Dulu waktu saya bekerja sendirian belum menikah, happy banget, duit itu ada aja. Kenapa waktu menikah sekarang susah cari uang, susah membeli barang-barang yang saya sukai. Kenapa sih suami saya, istri saya rese luar biasa. Saudara, itu keputusan. Waktu saudara berdiri di janji nikah, saya mengambil keputusan untuk menderita bersama suami dan istri saya. Makanya gak boleh cerai. Tidak boleh cerai. Habis suami saya, habis istri saya. Saudara yang memilih, saudara yang komitmen, saudara yang mati-matian cari uang untuk menikah. Tetapi waktu tidak suka, saudara juga mati-matian ngumpulin uang untuk bercerai. Gak ada saudara boleh cerai di GBI, tidak ada disebut zina. Tapi istri saya gak mati-mati, tambah sehat. Kita berubah saudara. Karena dasarnya memang tidak mau melayani. Karena dasarnya memang pria tidak pernah tulus. Maaf nih saya mesti ngomong. Kenapa dia bisa kejar, pria bisa kejar wanita kemana saja. Ke atas gunung, ke bawah lembah, ke atas gua, masuk dalam gua, ketemu ular dia kabur. Karena memang dia tidak mencintai saudara. Ini survei saudara menurut Dr. Gary Chapman saudara. 5 bahasa cinta dia bangun. Nah saudara, itu yang kedua, melayani. Yang ketiga namanya, baca bersama-sama, 1, 2, 3. Receiving gift, hadiah, kado. Ini bahasa cinta saya. Saya gak suka dilayani. Saya gak suka dipuji. Saya gak terlalu suka peluk, dipeluk, diusap-usap. Enggak, saya ini bahasa tertinggi saya. Kenapa? Karena waktu SD papa mama tuh susah. Saya gak punya barang kado, mainan gak punya, miskin papa mama. Jadi waktu besar saudara kalau ke kantor saya, ke rumah saya, ke meja kantor saya, semuanya mobil-mobilan. Orang yang datang, pastor ngumpulin hotel, iya. Kok kayak anak kecil? Iya, karena anak kecil, waktu saya kecil saya gak bahagia. Robot-robotan saya kumpulin semua, saya suka tentang bahasa cinta yang ini.
Jangan kasih yang lain, kasih yang ini. Saya akan, waduh, berbunga-bunga. Ini cerita dulu ya saudara ya. Jadi waktu saya mau ulang tahun, saya udah bilang gini. Say, aku nanti mau ulang tahun. Tahun depan. Bukan minggu depan, tahun depan. Jangan lupa ya kadonya. Itu kasih tahu leader-leader, koordinator 1, 2, 3, 4, 5, Kejayaan Citayam. Aku mau kado, gila ya. Waktu pertama kali sebelum saya dipulihkan hati saya sudah mengharapkan kado. Karena masa lalu saya tidak memiliki kado apapun. Trauma masa lalu membuat kita bisa hancur dan menghancurkan. Bisa terluka dan melukai karena masa lalu yang tidak pernah sembuh. Tahun lalu mintanya sekarang. Tahun depan mintanya sekarang. Udah mikirin, udah searching, nanti kalau leader nanya saya mau apa, saya udah bisa jawab. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Budgetnya berapa? 10 juta, 7 juta, 15 juta, saya udah ada barangnya. Kenapa? Terlalu berlebihan tentang kado dan jadi berhalanya saya. Tapi jangan lupa ya, ngomong-ngomong ulang tahun saya 3 bulan lagi. Waktu kami menikah pertama kali, di otak saya yang sangat tulus, polos dan gak ngerti dunia pernikahan, saya berpikir wanita itu suka dikasih kembang. Suka gak? Bener gak? Ini ada wanita gak sih sini? Suka gak saudara dikasih kembang, boneka, coklat? Suka gak? Suka ya? Itu di mata saya. Jadi waktu kami menikah di tahun pertama, setahun 2 kali saya suka kasih bunga sebesar ini, bangklet ya, baklet ya saudara, sebesar ini. Ya apapun lah bicaranya, saudara gak nyumbang kok. Segede gini. Setahun 2 kali saya kasih istri saya. Valentine dan dia ulang tahun. Tahun berjalan dan terus berjalan, mau 10 tahun. Saya mulai sadar, kenapa istri saya setiap kali saya kasih bunga, dia pertama kali pasti senang diucapin, dia bangga suaminya memperhatikan, lalu dia foto untuk konten selfie-nya dia, lalu dia taruh itu bunga di tempat seenaknya dia sampai layu dan kering dan tidak pernah dibanggakan. 1 bunga 750.000. 2 bunga dalam setahun 1,5 juta. Tahun ke-10 saya tanya setelah saya belajar bahasa cinta. Kamu ini sebenarnya suka gak dikasih kado? Enggak suka. Lu kenapa gak ngomong? Udah 10 tahun. Bisa 15 juta. Jadi bahasa cinta kamu apa? Lalu istri saya ngomong gini. Saya kado ya, istri saya berbeda bumi dan langit. Istri saya cuma minta gini, kamu bangun pagi sarapan sama saya berdua saja di pasar. Temenin saya dong beli daging babi, daging sapi, daging ayam di pasar. Kita jalan-jalan berdua di mall tanpa anak-anak. Quality time berdua, nanti bahasa keempat. Saya secara pria, mana mau ke pasar saudara. Kan saya walaupun saya punya standar, kopi itu punya standar. Harus ya minimal saya punya standar bintang 3 misalkan, bintang 4, bintang 5. Pak Haryanto lebih tahu lah karena kita sering ngopi. Saya punya standar kopi. Ke pasar suruh ngopi. Buat pencinta kopi dan suasana kopi. Saudara tidak akan mau pergi ke pasar. Bertahun-tahun saya gak akan temenin. Dan itu ternyata melukai hati istri saya. Karena saya gak belajar bahasa cinta. Sampai saya ngerti sengerti-ngertinya. Marah semarah-marahnya. Kita ribut cuma masalah quality time. Akhirnya saya mulai mengalah. Karena cinta, mengasihi harus ada yang berkorban demi yang kita cintai. Yesus mencintai kita, makanya dia rela mati buat kita yang dicintai. Enggak peduli dosamu apa, enggak peduli ikatanmu apa, enggak peduli kegagalanmu apa. Dia mati demi saudara yang bermasalah. Itulah Kristus. Hanya Kristus. Tapi saya mulai bertobat. Saya mulai bangun pagi, walaupun bangun pagi adalah sebuah kesengsaraan hidup saya. Saya nggak bisa bangun pagi, sangat tidak bisa. Dari marah sampai tidak bisa terima, dari marah kesel. Sampai dia berkata, saya kayaknya menikah seperti nggak punya suami. Waduh, saya merasa gagal. Saya menikah seperti nggak punya suami, apa-apa sendiri, nggak punya waktu berdua. Waktu berdua kita ajak anak-anak.
Waktu berdua kita ajak anak-anak. Waktu kita liburan, honeymoon, ngomongnya honeymoon. Tapi rasanya kerja lembur. Di tempat honeymoon di Bali kita mesti siapin makanan. Dari pagi, siang, sore, malam. Mesti siapin dia mau berenang, siapin ini. Kita kapan honeymoonnya? Bener gak saudara? Saudara yang sudah menikah 5 tahun ke atas. Kapan terakhir saudara honeymoon? Tanpa anak-anak, hanya berdua. Gak pernah. Waktu menikah pada honeymoon cuman berdua. Itu adalah hal yang bisa membalikkan kita dari jalan kita yang sudah menyimpang dan terus menyimpang. Wanita, sang istri udah menyimpang ke kiri, kita udah menyimpang ke kanan. Dan lama-lama penyimpangan ini akan bertujuan satu kata, perceraian. Makanya bule saudara, dia bisa ke Ubud, cari tempat yang gelap, berdua tanpa HP diganggu, tanpa anak diganggu. Ngomong berdua, mata ketemu mata, bicara sambil peluk, gandengan tangan. 5 bahasa cinta disiapkan kalau orang bule itu. Dari sentuhan sampai seks, mereka udah siapkan sampai kiss, itu adalah hal yang biasa. Quality time, kapan saudara honeymoon? Cuma berdua saja. Saudara yang melayani Tuhan dengan baik-baik, kalau saudara gak punya quality time dengan pasanganmu, saudara lagi terjebak dengan kesibukan di dalam gereja. Tapi saya Senin sampai Minggu ada di gereja. Dengar baik-baik, saudara lagi bermasalah atas keluargamu. Mungkin saudara gak dipuji sama sama istrimu, pasanganmu. Gak pernah dihormati sama anak-anakmu. Saudara lari ke gereja karena di gereja disenyumin, disialomin. Kalau ulang tahun diucapin, disiapin bunga, disiapin hadiah, difoto-foto rame-rame. Saudara lari dari masalah dan lari ke gereja untuk melarikan diri. Dan tidak pernah sembuh. Yuk kita quality time berdua aja. Setahun sekali gak usah tempat mahal kok. Seminggu sekali gak usah tempat mahal. Ke Solaria aja udah berdua udah seneng. Antara saudara yang seneng sebagai pria karena bahasa cinta saudara quality time. Atau istri saudara yang seneng quality time. Ke Solaria seminggu sekali berdua tanpa gangguan HP, pekerjaan, pelayanan berdua. Sulit, waduh sulit luar biasa. Setahun sekali kita berdua, kadang udah lama, kadang merasa salah juga. Jadi keuangan itu bukan sumber masalah utama. Tapi masalahnya mau atau tidak saudara honeymoon tanpa anak-anak. Tapi anak saya masih kecil, udah 16 tahun, kecil apanya? Aduh anak saya tuh kalau gak ada saya bisa lari ke sana sini. Itu normal daripada dia lumpuh. Jadi kita khawatirkan anak yang udah besar, ada yang 17 tahun masih dijemput, disetirin, disiapin makanan, mesti foto, 5 menit mesti foto, telepon mami. Bisa gila itu anak dan minder luar biasa. Quality time. Bahasa cinta pertama apa? Kata-kata memuji ke anak, ke pasangan, ke keluarga. Yang kedua, melayani dengan tulus. Melayani adalah sebuah keputusan untuk kami berkorban untuk orang yang kita mau senangin. Yang ketiga, memberi hadiah. Istri saya gak suka kado. Saya udah beli mahal-mahal, nabung gitu ya. Beli tas saudara. Dia senang sesaat, tapi bukan jadi spesial. Aduh irit juga punya istri kayak gini. Jadi saya mesti belajar, oh istri saya cuma quality time. Ditemenin kopi berdua di pasar. Yang kelima saudara, yuk kita buka yuk. Physical touch saudara, sentuhan. Ada yang udah menikah, pengen disayang sama papa mamanya. Karena itu memori terbaiknya dia dari 4 bahasa cinta yang lain. Tapi waktu disentuh jangan di depan pasangannya. Wibawanya juga hilang dong. Anak mami, anak udah 2, anak mami. Anaknya bingung, jadi anak saya anak mami atau anak opa nih? Anak mami gitu. Kadang yang baru pacaran melihat begitu sekaget-kagetnya. Anak mami. Nah nanti gue pacaran sama dia, nikah sama dia nyebut gue anaknya siapa? Akhir putus, berantakan. Yang kelima, digandeng, dipeluk, dibukakan pintu, siapin makanan, dipuja. Yang ini dipeluk ya, diekspresikan. Nanti pulang tanya,
Ternyata nggak semua pasangan suka diginiin. Disentuh nggak suka. Kenapa? Kalau diselidiki, dikonseling terus sampai akarnya. Kenapa? Remaja pernah dibully. Remaja pernah dilakukan pelecehan seksual. Kadang pernah waktu berpacaran sama pacarnya pernah hampir diperkosa, dipaksa. Jadi sentuhan seperti apa ya saudara, warning button saudara. Begitu sentuh langsung dia kaget. Dan dia langsung, gak bisa, gak boleh, gak bisa, gak boleh. Saya pernah melayani anak remaja cantik tinggi 175. Saya bilang ini cantik banget ya. Lagi khotbah ini anak cantik banget. Tingginya paling tinggi sendiri 175. Waktu saya mulai mendoakan tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya. Dan Tuhan ngomong gini, anak ini pernah dilecehkan. Begitu saya tumpangin tangan dia teriak dan berkata, gak boleh pegang ya, awas ya. Pergi sana, keluar. Pergi, saya teriak nih. Reda, saya lihat oh ini bukan kuasa kegelapan. Jadi selesai saya konseling, ngobrol. Tadi Koko pegang tangan kamu, kepala kamu, kenapa kamu marah? Cita. SMA kamu ada apa yang terjadi? SMP apa yang terjadi? Mundur sampai SD saudara. Jadi di rumahnya lagi dibangun, banyak tukang-tukang bangunan sedang mengerjakan. Satu tukang bangunan memperhatikan si wanita ini yang cantik. Diperhatikan jalannya kemana, pulangnya kemana, pergi kemana. Sampai satu titik ada kesempatan wanita ini, sang remaja ini, sang anak kecil ini lari ke belakang, diikuti dan benar mau diperkosa. Sehingga ada orang sentuh sama dia, dia bilang jangan pegang, jangan sentuh, pergi sana. Sehingga saudara umurnya 17 tahun harusnya sudah punya pacar secantik itu. Dia bilang saya gak suka sama cowok kok. Karena di pikiran dia cowok itu jahat, cowok itu kejam, cowok itu melecehkan, cowok ini waduh hal yang jahat. Akhirnya saya doakan dan saya bilang kamu harus dikonseling. Dan saya lupa ceritanya sampai hari ini karena sudah putus hubungan. Jadi pasangan kita, anak kita kadang-kadang punya luka. Karena pernah dipukul, dianiaya, dilecehkan, dia gak suka disentuh. Kita sang suami, sang istri berpikir kalau saya sentuh, saya belai, jangan-jangan pasangan kita suka, belum tentu. Makanya semakin dibelai, semakin dia marah, semakin dibelai, hubungan kok tambah jauh, semakin dibelai, komunikasi kok semakin berantakan. Kenapa? Semakin dia saudara belai. Warning button saudara mulai muncul. Semakin sering muncul dan dia ketakutan tapi terpaksa untuk melayani saudara. Amin saudara. Luar biasa ya Dr. Gray Chapman bikin hal-hal seperti ini. Saudara melalui Injil Kristus kita bisa memberikan serta menerima kelemahan kita seutuhnya. Enggak ada satu manusia punya 5 bahasa cinta. Bahkan termasuk saya, kita salah satu pasti gagal. Tapi kegagalan itu mau gak merefleksikan diri kita. Bahwa kita harus mengenal sang penebus. Kita harus ngobrol sang pencipta. Kita harus ketemu sang maha kasih yang menciptakan kasih. Sehingga waktu saudara pulih, saudara gak menerima 5 bahasa cinta. Saudara doesn't matter saudara. Karena saudara udah pulih. Saya lebih banyak di rumah. Di rumah saya taruh karpet untuk duduk aja sama Tuhan, ngobrol. Cerita, hari ini mobil tadi diserempet Tuhan, aduh aku kesel banget. Cerita ngobrol, enggak bahasa roh, kenceng-kenceng, enggak. Tuhan itu bukan brongsai saudara. Semakin saudara nyanyi kencang, naik lagi, overtune lagi, rasanya Tuhan hadir. Tuhan sudah hadir sebelum saudara nyanyi. Makanya kita mesti benar yuk, Tuhan sudah hadir sebelum saudara teriak dan berbahasa roh. Kita nyanyi ya ungkapan aja boleh mengungkapkan. Tapi kita gak bisa berkata Tuhan hadir harus pertama, kedua, ketiga, nyanyi 3 lagu. Habis ini bahasa roh Tuhan hadir. Dia bukan brongsai. Dia Tuhan yang selalu ada sebelum saudara meminta dan memanggilnya. Yang setuju katakan amin. Nah saudara kesimpulan hari ini adalah pemusik boleh maju. Kita adalah gagal, udah pasti. Pria pasti gagal menyenangkan hati wanita. Wanita sang istri pasti gagal menyenangkan hati pria. Orang tua pasti gagal menyenangkan anak-anaknya. Anak-anak selalu juga gagal menyenangkan hati orang tua. Pendeta juga pasti gagal menyenangkan saudara. Bahasa cintamu adalah penghargaan pujian. Tiba-tiba saya lewat gak mau nyalamin saudara. Saudara bisa kecewa loh. Karena bahasa cinta pengen dilayani, dihargai, tapi saya main lewat. Karena saya lagi sibuk, saudara bisa kecewa dan tinggalkan Tuhan.
Artinya kasihmu lagi tidak sempurna. Tapi kita seolah-olah nyanyi bisa 30 menit. Seolah-olah Tuhan dekat. Tapi sebenarnya kita cuma emosi dipermainkan oleh perasaan. Dan apa yang kita lihat merubah hidup kita. Dan tidak menyembuhkan luka saudara. 5 bahasa cinta ini yang bisa mengadaptasikan, mengintegrasikan, menyembuhkan luka saudara ketika saudara punya waktu berdua ngobrol sama Tuhan. Saya bisa ngobrol sepanjang waktu, cerita, menikmati banget tanpa musik. Tanpa harus berbahasa roh. Cuma bilang, aduh Tuhan enak banget hari ini. Hari ini gagal loh Tuhan. Tapi aku senang, aku bisa ngobrol sama Tuhan. Amin saudara. Jadi saya mau simpulkan. Boleh disimpulkan bantu multimedia. Yang pertama, 5 bahasa kasih kita adalah. Yang pertama pujian, word of afirmasi. Oke. Yang kedua action untuk melayani, act of service. Yang ketiga saudara, receiving gift, kado. Yang keempat quality time. Yang kelima sentuhan. Jangan pulang hari Minggu cuman ribut gara-gara pecel lele. Hati damai sejahtera hilang. Apapun yang kita kerjakan suami istri harus sepakat. Walaupun gagal. Sepakat aja dulu. Mengerti saja dulu bahasa cinta. Mertuamu, mantumu, anakmu, cucumu. Maka semua berjalan dengan baik. Jangan kecewa ya kalau pasanganmu berubah tiba-tiba. Jangan kecewa juga kalau pendeta yang lagi berdiri di sini mengecewakan saudara. Jangan marah juga kalau Pak Haryanto sebagai koordinator, Pak Riki sebagai WL dan elders gereja kita mengecewakan saudara. Karena kami lemah dan kita berjuang dengan kelemahan itu setiap hari, setiap saat. Orang yang terus kecewa artinya dia tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Tubuhnya ada di sini, dia bisa nyanyi tapi hatinya tidak berubah. Yesus adalah Bapa, sahabat buat orang yang percaya. Bahkan kita gak percaya pun dia tetap mau jadi sahabatnya kita. Dia gak butuh 5 bahasa cinta dari kita. Dia tetap mencintai walaupun kita gak punya 5 bahasa cinta buat Tuhan. Karena 5 bahasa cinta itu ciptaannya dia sendiri. Dia gak butuh. Tapi kita butuh dekat sama Tuhan. Amin saudara. Karena kita sudah menerima bahasa cinta sejati dari Kristus, kasih agape. Tugas saudara merespon. Kenapa melayani? Karena tahu diri. Saya sudah dilayani Tuhan. Saya sudah diberkati. Saya sudah dikasih talent. Makanya saya mau melayani tanpa motivasi. Kenapa saya mau berkhotbah tanpa apa-apa saudara? Pedalaman. Karena saya ngerti dan tahu diri Tuhan sudah menyenangkan diri saya, menyelamatkan saya. Makanya sebagai tanda respon saya berterima kasih. Saya bangun Yayasan Rumah Junior. Setiap bulan saya cari dana, apalagi buat Natal pemberian 1000 kado. Enggak malu-malu saya masuk ke toko orang tawarkan ada poster pembagian 1000 kado. Mau ikut bersumbangsi. Karena saya tahu diri saya sudah diselamatkan. Kenapa saya mau memberi perpuluhan dalam keadaan yang repot, susah ekonomi. Karena saya ngerti banget, saya pernah ditolong masa-masa susah. Saya pernah ngerti di mana saldo saya tinggal minus 500. Saya nangis saudara, saya udah jadi pendeta buat saudara. Saya bilang Tuhan, aku punya duit minus 500 di BCA. Tapi aku gak akan cerita dan minta kepada siapapun. Seminggu kemudian orang transfer. Karena salah saya salah, lupa, saya capture, lalu saya kirim ke sahabat saya. Tapi saya salah kirim, ternyata itu donatur Rumah Junior. Orang itu bilang, ini siapa? Saya Paul Suryajaya. Siapa itu? Saya ketua yayasan. Ini saldo apa? Maaf saya hapuskan. Kenapa dihapus? Coba dikirim ulang. Aduh jangan maaf saya gak punya tujuan. Coba kirim ulang. Itu yang bukan minus 500. Itu duit saya cuma 20.000. Dia bilang sampai terkaget-kaget. Bapak ini kan punya jemaat mega church. Kenapa uang Bapak 20.000? Saya bilang emang ada masalah sama ibu ya?
Enggak ada masalah, cuman saya nggak terima seorang pendeta mega church duitnya 20.000. Mana rekening Bapak? Buat apa? Udah mana rekening Bapak? Buat aduh kita sampai dia marah, sampai dari nggak marah sampai marah juga. Orang maksa banget sih mau kasih uang. Ditransfer 30 juta. Bulan depan lagi mana saldonya, tolong kirimin lagi. Saya bilang buat apa? Udah kirimin. Dia lihat lagi 200.000. Dia transfer lagi 20 juta. Pemeliharaan Tuhan kan. Saya ngerti tahu diri. Sesusah-susah saya masih bisa memberikan perpuluhan. Karena itu hukum di mana saudara tetap disertai Tuhan. Aduh saya gak mau, ya gak apa-apa juga. Itu hukum yang saya cintai. Dan sampai mati hukum itu harus berjalan dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara, yuk mari bangkit berdiri. Terus mendengar dari yang aku doakan, Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tuhan, kami mengucap syukur buat didikan firman Tuhan yang menegur hati kami. Mungkin kami rajin ke gereja tapi kami gak punya hubungan. Sehingga kasih yang sejati kami tidak pernah terima. Makanya kami marah terhadap pasangan. Kami menuntut. Kami memberontak terhadap keluarga. Kami cari penyimpangan untuk mengisi kekosongan kami. Kami cari pria, pacar untuk mengisi kekosongan kami. Kami mulai nakal untuk mengisi kekosongan kami. Semakin kami mencari kekosongan kami, semakin kami terpuruk. Kami mengerti Tuhan, Engkau adalah pencipta 5 bahasa cinta. Bahkan lebih dari itu. Engkau yang menciptakan, Engkau yang memberikan. Oleh karena itu setiap jemaat yang hatinya kosong, sepi, takut, khawatir, bingung. Maukah Tuhan isi ke dalam diri kami. Penuhkan kasih Kristus, kasih agape, kasih yang tanpa syarat kami terima di pagi ini. Sehingga dengan pengetahuan bahasa cinta, kami mulai berjalan bersama kembali, sepakat dengan pasangan kami. Sepakat mendidik anak-anak kami dengan bahasa yang indah. Penghargaan yang baik. Waktu bersama-sama. Memeluk mereka, memegang mereka. Menyentuh mereka. Dan memberikan hadiah semampu kami. Engkau yang memulihkan keadaan kami. Dari hari ke hari kami berjumpa dengan Kristus. Berbicara, ngobrol bersama Kristus. Sehingga hati kami terasa penuh dan kami tidak membutuhkan hal-hal di luar sana.